Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini adalah satu hari yang baik. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita. Bicara soal menyertai, Bapak Ibu ingatkah dulu waktu kecil, Bapak Ibu waktu masih mungkin balita atau batita ya, pasti pernah digandeng sama orang tua. Mungkin mau nyebrang, mungkin lagi jalan, mungkin mau menuju sebuah tempat. Kenapa kita digandeng orang tua? Satu, bisa jadi karena supaya kita nggak lari-lari dan pergi jauh dari orang tua ke tempat yang berbahaya. Kedua, digandeng karena kita dipimpin dan dituntun supaya menuju tempat bersama-sama dengan baik. Nah, begitu juga dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan juga selalu mengandeng tangan kita sebagai bentuk penyertaannya. Mari bersama-sama kita hadir melalui firman Tuhan dan pujian dan doa hari ini agar penyertaannya nyata dan kita boleh bersama-sama melangkah dalam anugerah Tuhan. Kidung Jemaat 329 tinggal sertaku, Kidung Jemaat 329 tinggal sertaku, bait pertama dan yang kedua. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Hidupku surut aja mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap. Tiada yang tahan, tiada yang teguh. Kau yang abadi tinggal sertaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan selalu beserta dengan kami, dengan cara-cara Tuhan yang unik dan ajaib. Dan terima kasih kalau dalam perjalanan hidup kami tidak pernah betul-betul ditinggalkan sendirian, karena kami paling takut sendirian, kami paling takut kalau menghadapi itu, tantangan dan pergumulan itu tidak ada yang bisa kami ajak berbagi. Sehingga biarlah Tuhan yang adalah Allah dan Juru Selamat kami, seorang sahabat yang begitu dekat dengan hati kami, biarlah Engkau berkata-kata melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka 1 Tawarin 16, 1 Tawarin 16 ayat 37 sampai 43, 1 Tawarin 16 ayat 37 sampai 43, 1 Tawarin 16 ayat 37 sampai 43. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuak untuk tetap melayani di hadapan tabut itu. Seperti yang patut dilakukan setiap hari juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu. Obed-Edom bin Yedutun bin Hosa dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Zadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya para imam ditinggalkannya di kemah suci Tuhan, di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Yang bersama-sama mereka ikut Herman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Herman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah. Dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Bapak Ibu, Bapak Ibu ada yang main musik nggak ya? Bagi Bapak Ibu yang belum pernah bermain musik, kalau para pemusik itu, saya ingat sekali, saya mulai mengenal musik itu dari bapak saya. Bapak saya mengajarkan saya main gitar. Kemudian saya mendalami gitar tuh di gereja. Cuma bisa 3 kunci dasar, tapi saya nekat untuk mengiringi bersama dengan teman saya. Nah, lama-lama makin lama makin bisa.
Dan akhirnya sampai sekarang ini puji Tuhan, lagu apa aja bisa saya coba mainin gitu tanpa harus lihat chordnya gitu. Dan itu bisa karena bukan karena les, bukan karena langsung bisa, tapi butuh waktu. Berarti kalau dari remaja, saya umur mulai megang gitar itu di usia sekitar 14 tahun. Sekarang masuk 34, berarti 20 tahun. 20 tahun baru bisa lepas, nggak baca chord, langsung main kalau ada musik. Itu 20 tahun. Dan proses menuju bisa itu butuh waktu yang lama untuk bisa memahami gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa main itu, Bapak Ibu yang sekarang bisa melihat, menikmati. Kalau dulu teman-teman saya yang mendampingi saya emang ngelihatnya saya emang nggak bisa main, nggak bisa. Nah begitu juga dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan sebagai bagian dari karya Allah di tengah-tengah dunia, hidup menggereja dan di bait Allah di dunia ini, kita berproses melayani. Nggak ada orang yang langsung bisa pelayanan Bapak Ibu, nggak ada orang yang langsung jago gitu ya. Sama seperti yang di dalam bacaan kita. Berhasilnya pemindahan tabut Allah itu bukan berarti tugas selesai. Mereka baru memindahkan, sekarang penataan para pelayan. Sekalipun tabut Allah sudah di Yerusalem, kemah suci masih ada di Gibeon. Asaf dan saudara-saudara juga Obed Edom dan 68 saudara yang bertugas di Yerusalem. Dan Imam Zadok bersama-sama terus menerus mengedukasi, mengajarkan keluarganya serta kaumnya untuk bertugas. Karena mereka tahu bahwa mereka nggak akan abadi. Satu saat mereka nggak ada, keturunannya harus bisa. Dan mereka ketika tabut Allah itu keluar dari kemah suci, mereka awalnya takut. Kenapa? Karena mereka harus berperang melawan orang Filistin di Ebenezer dan mereka kalah gitu. Jadi punya trauma gitu, sehingga mereka merasa, aduh saya bisa nggak ya kayak zaman bapak saya yang memimpin. Aduh bapak saya juga udah pada tua gitu ya, dan kita juga nggak tahu nanti tiba-tiba bait Allah kemah suci ini diserang kapan, kalau pas lagi perang gitu. Sehingga proses ini yang akhirnya membuat orang-orang di dalamnya itu meragukan kemampuan mereka. Tetapi dalam sepanjang sejarah kemah suci yang dipindahkan berkali-kali sampai masuk tanah perjanjian di kota Silo di zaman hakim-hakim, kemudian kota Nab di zaman Raja Saul dan di Gibeon pada saat bacaan ini, tabut Allah atau kemah suci ini menunjukkan bahwa ada dua hal yang berarti dalam kehidupan umat. Satu, bahwa Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Kedua, Tuhan melengkapi. Ini yang kita perlu ingat, Tuhan melengkapi. Dan melengkapi itu memang nggak langsung langsung ada gitu ya. Bukan melengkapi langsung, wah mereka langsung hebat, bisa memimpin bait Allah dengan baik, enggak. Atau bait Allahnya nggak akan pindah-pindah lagi, enggak. Dan sepanjang sejarah sampai hari ini Bapak Ibu, ya kita bisa lihat di TV-TV kejadian di tanah Yerusalem ya, peperangan sampai hari ini tetap terus ada gitu. Tetapi ya begitu, hidup sama Tuhan adalah hidup dalam proses hidup berdamai dengan waktu. Nah saat ini Bapak Ibu dipanggil juga untuk melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu terus belajar gitu ya. Nggak pernah mandek berhenti, saya mah udah biasa jadi penatua, saya udah biasa jadi pengedar kantong persembahan, saya udah biasa jadi penerima tamu, saya udah biasa jadi pemusik. Enggak, itu bagian yang sudah kita lalui. Nah Tuhan masih terus mengajarkan kita bahwa setiap pelayan Tuhan akan terus bertumbuh di dalam pelayanan. Dan pelayanan itu bukan cuma di gereja. Ingat, gereja bukanlah gedungnya tapi orangnya. Dimanapun ada anak Tuhan di sana, itu di situ gereja ada. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita yang beriman, ketika kita menolong saudara kita beriman ketika dia sedang kesusahan, itu pun kita sedang membantu gereja. Jadi hidup bersama dengan gereja, melayani gereja bukan hanya di gedung, tapi juga dalam pengalaman hidup kita. Nah, supaya berproses terus, itu terus perlu belajar. Makanya anak Tuhan itu harus mau belajar. Karena kalau kita berhenti belajar, maka kita akan menjadi orang-orang yang sombong, menjadi orang-orang yang justru mungkin melakukan kejahatan, melukai, menjadi pribadi yang keras kepala, pemarah, ataupun menjadi orang-orang yang tidak bisa diajak kerjasama. Sehingga mari sama-sama hari ini kita mau belajar, bertumbuh, mau bersama-sama belajar untuk menyadari bahwa kemampuan kita melayani itu akan terus kita tingkatkan dan minta penyertaan Tuhan. Tuhan mampukan kita untuk melayani Tuhan bukan cuma di gereja, dalam hidup pekerjaan, dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari para imam, dari kaum imam ketika kemah suci dipindah-pindahkan, bait Allah berpindah-pindah dari
zaman ke zaman kami belajar bahwa yang tidak berpindah adalah kasih Tuhan, yang tidak berpindah adalah penyertaan Tuhan. Sehingga ajarkan kami untuk percaya pada penyertaan-Mu dan mampukan kami untuk semua belajar dalam hal apapun, karena keberadaan kami adalah keberadaan gereja. Nah, gereja di mana kami melayani, di mana kami bantu orang, disitulah gereja hadir. Dalam pekerjaan, dalam relasi kami, ketika ketemu orang di tengah jalan dengan orang yang gak kami kenal, mampukan kami untuk terus belajar. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.